selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai perbedaan antara ibadah dan muamalah. Ilmu syar'i atau agama ini dibagi menjadi 3 bagian besar ya, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Nah, syariah ini dibagi menjadi 2 lagi, yakni ilmu fikih ibadah dan muamalah. Ibadah ialah aturan yang berkaitan dengan ibadah yang sifatnya ritual seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, dan sebagainya, di mana sifatnya mahdhah, yakni murni yang diberikan oleh Allah SWT secara spesifik dan ada hukum pakemnya, tidak boleh dirubah atau dilanggar. Sedangkan muamalah ini hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Balik ke tadi, kalau ibadah kan hubungan antara hamba dengan Allah, hablum minallah. Kalau muamalah hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Muamalah ini cakupannya sangat luas sekali, seperti nikah, urusan harta benda, urusan transaksi, udun, jinayat, dan ahkam dauliyah. Tetapi para ulama sepakat untuk mengecilkan pembahasan tentang muamalah ini menjadi urusan harta benda, agar pembahasannya terlihat spesifik atau bisa disebut juga muamalah maliyah, yakni muamalah harta benda. Terdapat perbedaan karakter antara 2 hal ini, yakni ibadah dan muamalah. Ibadah itu memang kaidahnya aslu fil ibadah al-i'tikam, bahwa hukum asal ibadah ialah mengikuti wahyu Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau tidak ada dalil yang jelas mengenai ibadah, itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali kalau ada dalil yang jelas, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Contohnya sholat subuh 2 rakaat, kan itu waktu kita baru bangun ya, masih ngantuk-ngantuknya gitu ya, mandi, terus saking semangatnya sholat subuh 2 rakaat. Nah, kita berpikiran tuh, kita menambah 2 rakaat lagi, kepikiran kalau menambah pahala gitu. Itu kan tidak boleh, jadi kan itu merubah hukum dari asalnya. Tapi dalam fikih muamalah itu kebalikannya, al aslu fil muamalah wal ibahah, bahwa hukum asal muamalah ini boleh dan halal. Boleh dan halal selagi tidak dilarang oleh wahyu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dalam ibadah itu sifatnya tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Seperti sholat subuh 2 rakaat tadi. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa tidak 4? Kan tidak bisa dinalar gitu ya. Tapi kalau muamalah ini orientasi masalahnya iqlatukum, jadi ada alasan rasional dari hukum-hukum muamalah. Misal judi, menipu dalam jual beli. Judi dilarang kenapa? Mencegah terjadinya rasa malas kerja, menghindari tindakan spekulasi. Terus horor yakni adanya ketidakjelasan saat bertransaksi, di mana ada satu pihak yang rugi. Nah, ini semua ada alasannya hukumnya dibalik hukum muamalah. Tapi kalau ibadah tadi sifatnya ritual yang tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Misal lagi, kenapa wudhu itu yang batal belakang, yang dibasuh muka. Nah, terus tayamum ya, tayamum kan memakai pasir atau debu gitu kan. Kenapa tidak mencoba memakai tepung terigu lah atau yang lainnya? Terus yang lain misalnya ibadah itu sifatnya statis, tidak berubah-ubah semenjak 1400 Hijriah yang lalu, dari zaman Nabi. Misal sholat subuh di zaman Nabi sama sekarang tetap 2 rakaat. Tapi kalau muamalah ini selalu berkembang. Contohnya kalau dulu zaman Nabi kan mau barang ini harus barter. Kalau sekarang kan ada mata uang sebagai alat tukar. Sehingga dalil dari muamalah ini sangat terbatas karena terus berevolusi seiring perkembangan zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa melalui DM saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.